Selamat malam pemirsa, sidang Mahkamah Konstitusi yang digelar mulai hari ini adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Sebagai pemohon, tim hukum Prabowo Sandi dituntut untuk menyampaikan pembuktiannya bahwa Pilpres 2019 benar terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Namun sepanjang sidang bergulir, permohonan yang disampaikan terkesan melebar dan tidak fokus pada permohonan bahwa penetapan hasil pemilu yang dilakukan KPU adalah keliru sehingga perlu dibatalkan. Saya Fitri Megantara, inilah Prime Talk Tajam Mendalam. Pemirsa, undang-undang telah mengatur jelas mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa perselisihan hasil suara pemilu. Artinya penggugat harus menyadari bahwa kecurangan yang mereka dengungkan harus disampaikan dengan bukti-bukti, bukan omongan belaka. Untuk membahasnya telah hadir bersama saya Ketua Tim Hukum TKN Jokowi Kiai Haji Ma'ruf, Bapak Yusril Iza Mahendra, dan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini. Selamat malam Prof. Yusril dan juga Mbak Titi. Ini kalau misalnya kita lihat di akhir persidangan tadi sempat terjadi perdebatan mengenai permohonan mana yang akan menjadi acuan dalam sengketa Pilpres kali ini, padahal Ketua MK Anwar Usman sendiri sudah mengatakan ini yang menjadi titik tolak adalah permohonan di tanggal 24 Mei. Nah, kita akan saksikan bersama pernyataan dari Ketua MK Anwar Usman. Baik, kita langsung ke pemohon. Silakan untuk menyampaikan pokok-pokok dari permohonannya. Kami sudah baca dan kami sudah teliti permohonan yang disampaikan pada bertitik tolak ya dari permohonan tanggal 24 Mei. Silakan. Ya, Ketua MK sudah menyatakan permohonan yang dibacakan adalah yang bertitik tolak tanggal 24 Mei, tapi kan pada kenyataannya selama sidang berlangsung, petitum yang dibacakan adalah mengenai permohonan di tanggal 10 Juni ataupun perbaikan permohonan. Dari tim kuasa hukum TKN, nantinya akan jawaban yang mana yang akan disiapkan? Permohonan di tanggal 24 atau di tanggal 10 Juni? Ya, itulah yang sampai sidang tadi berakhir tetap tidak jelas yang mana yang dijadikan sebagai acuan dalam memeriksa perkara ini. Padahal kan pemeriksaan pendahuluan itu kan maksudnya untuk memperjelas permohonan. Nah, sementara tadi pemeriksaan pendahuluan itu malah membuat permohonannya menjadi tidak jelas ya. Karena memang Ketua Majelis sendiri, Ketua MK yaitu Pak Anwar Usman itu mempersilahkan pemohon untuk membacakan pokok-pokok permohonannya yang bertitik tolak dari permohonan yang disampaikan pada tanggal 24 Mei. Tapi kenyataannya dibacakan begitu melebar, lebih banyak permohonan yang dibacakan adalah permohonan yang diperbaiki tanggal 11 Juni kemarin. Bahkan ada tambahan-tambahan yang dikemukakan secara lisan dalam persidangan. Artinya Selasa depan apakah tim hukum TKN akan memberikan jawabannya? Ya, memang harus memberikan jawaban ya. Kalau yang sudah kami serahkan jawaban kemarin itu adalah yang mengacu kepada permohonan tanggal 24 Mei. Tapi sekarang ini dengan ketidakjelasan ini ya kami harus jawab semua ya. Apa yang disampaikan itu sebab bisa kalau kami cuma mengatakan oh kami hanya menjawab tanggal 24, ternyata hakim mengatakan ya ini juga dijadikan sebagai bahan persidangan. Jadi itulah yang saya ingatkan dari awal. Tadi kan saya sebenarnya mohon kepada majelis hakim, cobalah majelis hakim bermusyawarah dulu. Jangan ini ada pendapat salah satu hakim, pendapat hakim yang lain, kan belum mencerminkan pendapat majelis. Lebih baik saya katakan ini diputuskan lebih dulu. Nah, kemudian majelis ya skor 10 menit. Saya pikir akan memutuskan masalah ini, tapi ternyata tidak. Malah hanya mengabulkan permohonan dari pihak termohon KPU ya supaya yang minta supaya sidang ditunda sampai hari Rebo dan dikabulkan sampai hari Selasa saja. Baik, Mbak Titi melihat dinamika persidangan perdana yang terjadi hari ini seperti apa? Ya, dalam hal ini memang beberapa perdebatan itu sudah kita bisa prediksi sebelum persidangan sebelumnya. Soal perbaikan permohonan kan sudah menjadi kontroversi tersendiri ketika tanggal 10 Juni pihak pemohon memasukkan perbaikan permohonan. Dan kemudian ada tanggapan dari KPU yang menyatakan bahwa mereka akan berpedoman pada permohonan tanggal 24 Mei. Itu yang tadinya kami perkirakan akan dibahas dan dituntaskan dalam sidang perdana. Tetapi kalau
kita lihat dari sisi yang disampaikan, ternyata kan memang berfokus semuanya kepada 146 halaman permohonan baru yang disampaikan pihak paslon 02. Dan kalau kita mengikuti persidangan hari ini, memang situasinya tidak banyak pilihan bagi para pihak selain merespon kepada permohonan perbaikan. Karena kan kalau kita menunggu nanti Mahkamah Konstitusi memutuskan, yang artinya kalau sesuai dengan jadwal pada tanggal 28 Juni, dan tidak ada kepastian mana yang akan dirujuk, maka posisi paling aman bagi semua, baik termohon, pihak terkait, Bawaslu, merespon permohonan yang paling lengkap, paling banyak begitu, supaya mereka tidak dirugikan dengan posisi akhir yang akan nanti diputuskan oleh majelis. Dan memang kalau kita perhatikan juga, nampaknya memang apakah ini karena persidangan perdana, semuanya serba masih terkejut atau terkaget-kaget dengan apa yang dijalani, meskipun ini kan bukan pengalaman pertama begitu. Tetapi banyak hal yang harus diperbaiki, diperjelas, karena ini dipantau oleh seluruh publik Indonesia, sehingga pendidikan hukum, pendidikan politik itu berjalan baik begitu kepada masyarakat yang ikut menyaksikan proses persidangan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, kembali ke Prof. Yusril, ada yang menarik juga bahwa ternyata tim hukum dari BPN ataupun Prabowo Sandi ini mengutip pernyataan Anda terkait wewenang MK. Apakah ini masih relevan? Kita akan ikuti pernyataan dari tim hukum BPN, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Meriksa dengan seksama konstitusionalitas dan legalitas pelaksanaan pemilu dan memutuskannya dengan adil dan bijaksana menjadi sangat penting dilihat dari sudut hukum tata negara. Ada baiknya dalam memeriksa perkara PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden, kali ini Mahkamah Konstitusi melangkah ke arah itu. Perbincangan kembali kami lanjutkan, pemirsa. Prof. Yusril, pernyataan Anda di 2014 lalu ternyata dijadikan kutipan oleh pihak pemohon. Bagaimana tanggapannya? Ya begini, kalau kita belajar ilmu hadis, hadis Rasulullah SAW itu diucapkan dalam satu konteks tertentu. Ada asbabul wurudnya. Jadi ada sebab-sebab mengapa hadis itu diucapkan seperti itu. Begitu juga lah kata-kata saya itu. Harus dilihat konteks tahun 2014 itu. Apalagi dalam hukum itu, ya jangan kalian belajar hukum sekarang, belajar hukum fikih pun orang tahu bahwa kalau ilat berubah, ya kalau legal reasoningnya itu berubah, maka hukum pun bisa juga mengalami perubahan. Artinya jadi yang saya sampaikan masih itu tahun 2014 itu udah nggak relevan sekarang. Karena pada waktu itu kan sebenarnya belum jelas diatur kewenangan siapa untuk memeriksa misalnya pelanggaran yang bersifat pidana, pelanggaran yang bersifat administratif. Nah, lalu semuanya ditumpukan kepada MK, dan akhirnya Pak Mahfud pada waktu itu mengatakan MK jangan jadi kalkulator aja, lalu MK mengembangkan satu jurisprudensi, yaitu adanya pelanggaran TSM yang mempengaruhi hasil dari pilkada atau hasil dari pemilu. Nah, sekarang ini dengan Undang-Undang 717 itu semua sudah diatur. Kalau pelanggaran administratif misalnya, atau ada dugaan pelanggaran, katakanlah misalnya masalah Pak Ma'ruf Amin itu apakah masih pegawai bank atau tidak. Nah, kalau sekiranya sudah diumumkan oleh KPU bahwa pasangan calon ini memenuhi syarat, ya, kemudian Pak Prabowo, Pak Sandi keberatan, ya, mereka menyampaikan itu ke Bawaslu. Kalau Bawaslu tidak puas, mereka silakan bawa ke PT UN. Kalau dalam perjalanan mereka kemudian mengatakan, oh ini ada money politik, itu kewenangan dari Gakumdu. Gakumdu ya setelah diselidiki ada pelanggaran, dia bisa serahkan ke polisi atau bisa serahkan ke jaksa untuk ditindaklanjuti. Jadi sudah jauh berbeda keadaan tahun 2014 dengan keadaan sekarang ini. Jadi saya kira mengutip pernyataan saya tahun 2014 dengan kewenangan-kewenangan yang sudah diatur sedemikian rupa, itu sudah kehilangan relevansinya. Oke, artinya Mbak Titi untuk sekarang MK memang mengadili perselisihan hasil, bukan proses, seperti itu ya? Iya, jadi yang coba dibangun oleh Paslon 02 kalau kita baca permohonan ya, makanya kemudian dia selalu mengkontekstualisasi segala sesuatunya, menariknya ke pilkada. Karena presiden Pilpres memang tidak pernah seperti itu. Misalnya 2014 pun dalam putusan Pilpres memang ditemukan ada beberapa maladministrasi dan kecurangan. Karena kalau kita bicara pemilu 100% bebas kecurangan pasti tidak akan pernah ada. Tetapi Mahkamah Konstitusi mengatakan pada tahun 2014 praktik curang yang ada itu tidak signifikan mempengaruhi hasil. Karena ini adalah perselisihan hasil. Jadi kita harus bisa membuktikan bahwa
kecurangan itu berdampak pada hasil. Jadi harus terukur, tetap saja harus bicara angka-angka pada akhirnya. Nah, ini yang ingin dihindari. Maka semangatnya luar biasa ingin digelorakan oleh pemohon, seolah-olah ini hasil itu soal nanti. Tetapi ada problem terkait dengan tadi ya, pemilu yang jujur dan adil. Nah, ini yang memang titik tolak yang berbeda dari apa yang dipahami dan ingin didorong oleh pemohon dengan memang praktik di dalam kita menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Kalau pilkada itu kan ketika MK mengatakan pelanggaran TSM, karena memang ada desain kelembagaan keadilan pemilu yang tidak sepenuhnya baik ketika itu. Oke, Mbak Titi tadi sudah menyinggung mengenai angka, ini juga dalam perbaikan permohonan yang didaftarkan baru pada tanggal 10 Juni kemarin, ini ada yang mengejutkan mengenai klaim menang 52%, di mana klaim menang ini memang nampaknya berbeda-beda angkanya, dan terakhir dalam perbaikan permohonan adalah 52%. Kita akan simak pernyataan dari Bambang Wijoyanto. Perbincangannya akan kembali kami lanjutkan usai jeda. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah perolehan suara Insinyur Haji Joko Widodo dan Profesor Dr. Honoris Causa Kiai Haji Ma'ruf Amin sebesar 63.573.169 suara atau 48%, dan Prabowo Subianto Haji Sandiaga Salahuddin Uno sejumlah 68.250.239 atau 52%. Menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Haji Insinyur Joko Widodo dan Profesor Dr. Honoris Causa Kiai Haji Ma'ruf Amin MA terbukti secara syah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 secara terstruktur, sistematif dan masif. Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Tadi kita membahas mengenai soal klaim kemenangan 52% yang dimasukkan dalam perbaikan permohonan, bahwa terjadi penggelembungan suara. Kita mungkin akan lihat grafis berikut ini agar kemudian pemirsa juga mendapat gambaran yang jelas mengenai gugatan BPN. Kita lihat dalam hasil rekapitulasi KPU ini pasangan 01 menang 85.607.362 suara atau 55,5%, tapi kemudian dalam perbaikan permohonan gugatan yang dilakukan oleh tim kuasa hukum, komposisi suaranya menjadi berubah, di mana BPN ataupun 02 ini menang dengan angka 68.650.000, sementara Jokowi Ma'ruf Amin menjadi 68.650.000. Ini artinya ada sekitar 22 juta suara dari pasangan 01 yang kemudian hilang. Bagaimana Prof. Yusril sebagai tim kuasa hukum TKN menanggapi gugatan ini? Ya, sebenarnya kan klaim kemenangannya itu angkanya berubah-ubah ya. Berapa kali mengalami perubahan, dan terakhir ya disampaikan oleh Pak Bambang Wijoyanto dalam persidangan hari ini. Tentu ya kalau angka-angka memang mereka sebutkan seperti itu, yang akan kami pertanyakan dalam sidang justru adalah di mana Anda mendapat angka ini? Ya, bagaimana caranya angka ini mengalami satu perubahan? Dan kalau memang terjadi kecurangan oleh Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, di mana, bagaimana, dan siapa yang melakukan kecurangan itu? Karena kan tidak mudah kita bicara secara umum, karena pembuktian itu kan harus spesifik di pengadilan. Jadi kita tahu bahwa kalau sekarang ini kan perbedaannya itu sekitar 17 juta. 17 juta itu kira-kira 11%. Nah, angka 17 juta itu kalau mau dihitung di TPS itu kira-kira 60.000 TPS. Itu di mana terjadi kecurangan itu? TPS mana? Ya. Berapa angka kecurangannya? Siapa saksinya? Mana buktinya? Baik. Itu tidak sederhana untuk membuktikan. Jadi kalau hanya klaim mengatakan bahwa ya angka yang benar menurut kami seperti ini, ya angka KPU seperti ini, lalu kemudian minta supaya Pak Prabowo ditetapkan sebagai presiden terpilih, dan Pak Sandi sebagai wakil presiden terpilih. Tapi persoalannya dari mana angka baru yang Anda kemukakan ini Anda peroleh? Itu yang tidak jelas dalam permohonan tadi. Artinya Mbak Titi harus ada alat bukti ataupun dokumen seperti kepemiluan yang memang harus mendasari dari gugatan tersebut? Ya, kalau dari permohonan yang 10 Juni itu kan mereka mendalilkan bahwa 52% itu diperoleh dari C1 yang mereka miliki. Hanya kan C1 ini apakah yang masuk 12 truk, 1 truk yang gagal dan 11 truk sisanya itu C1 yang mereka bawa, karena 813.000 TPS kan. Karena misalnya contoh ya, dari tabel yang mereka sajikan di halaman 130 permohonan, itu suara 01 di Sumatera Selatan menjadi hilang sama sekali.
sekali. Lalu kemudian ada pengurangan yang sangat signifikan suara 01 di Sulawesi Selatan. Jadi berdasarkan tabel yang mereka punya, tidak ada KPU melakukan kesalahan penghitungan suara atas 02. Tetapi yang 01 itu diperoleh berdasarkan C1 dan konsekuensi dari kecurangan dan penggelembungan yang mereka dalilkan dilakukan oleh 01 membuat suaranya berkurang. Nah, untuk mengukur kecurangan dan penggelembungan berpengaruh terhadap hasil angka, itu kan harus ada ukuran yang betul-betul tangible atau terukur. Nah, pengukuran itu yang belum tampak. Narasinya ada, tetapi instrumen mengukurnya itu yang belum ada. Oke, berbicara mengenai mengukur, Anda sendiri menilai bagaimana menakar peluang dari pemohon dalam persidangan MK kali ini. Singkat saja, Mbak Titi. Kalau dari sisi angka-angka, saya kira kecil kemungkinannya. Karena sebenarnya tidak ada hal yang baru soal angka-angka. Mudah sekali dibantah oleh KPU karena rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh KPU maupun penetapan DPT itu kan proses publik yang diketahui orang banyak. Jadi memang harus ada kerja keras yang betul-betul dilakukan kalau mereka mau meyakinkan. Mungkin konsentrasinya nanti akan soal TSN. Prof. Yusril, singkat saja, nanti di hari Selasa 18 Juni artinya apa saja yang akan diberikan ataupun dijawab? Ya, kami akan menjawab semuanya. Dan malam ini pun kami sudah kumpul untuk memperdalam persiapan jawaban yang sudah kami berikan sebenarnya. Jawaban itu memang sudah dua. Kemarin yang kami serahkan itu adalah untuk menjawab yang versi 24 Mei. Satu lagi sudah kita draft itu untuk versi perbaikan tanggal 11 Mei itu. Jadi kalau supaya kami tidak dirugikan, ya sudah kita jawab aja semuanya. Nanti Selasa kita serahkan, dia ada pilihan. Baik, kita tunggu dinamika persidangan nanti di hari Selasa 18 Juni. Baik, terima kasih Prof. Yusril dan juga Mbak Titi telah berbincang bersama kami malam hari ini. Pemirsa, demikian perbincangan kami dalam Prime Talk. Mewakili kerabat kerja bertugas saya Fikri Megantara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, tetaplah bersama kami di Metro TV.